Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Anissa Amelia. Saya dari Perbankan Syariah 4A Eksklusif. Saya akan menjelaskan tentang urgensi kaidah fikih dalam istinbat hukum. Arti penting kaidah fikih. Kaidah fikih merupakan bagian dari studi fikih. Bagi peminat hukum Islam, mempelajari seluruh hal yang berkaitan dengan hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum yang disepakati sejarah hukum Islam, usul fikih, kaidah usul fikih, dan filsafat hukum Islam merupakan satu keharusan karena antara yang satu dengan yang lain saling melengkapi. Menurut Al-Qurafi dalam kitabnya Al-Furuq bahwa syariat mencakup dua hal, yaitu usul dan furu'. Usul terdiri atas dua bagian. Pertama, usul fikih yang membahas kaidah-kaidah hukum yang bersifat kebahasan, seperti perintah untuk menunjukkan wajib. Kedua, kaidah-kaidah fikih mencakup banyak hukum-hukum furu' yang tidak terbatas jumlahnya. Kaidah fikih dapat dilihat penting dari dua segi, yaitu dari segi sumber dan segi istinbat al-ahkam. Dari segi sumber, kaidah fikih merupakan media bagi peminat fikih Islam untuk memahami dan menguasai mukhabit al-syariah, karena dengan mendalami beberapa nas, ulama dapat menemukan persoalan esensial dalam satu persoalan. Adapun dari segi istinbat al-hakam, ya kaidah fikih mencakup beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi. Oleh karena itu, kaidah fikih dan dijadikan sebagai salah satu alat dalam menyelesaikan persoalan yang telah terjadi dan mungkin belum terjadi, yang belum ada ketentuan atau kepastian hukumnya. Dan kedudukan kaidah fikih. Menurut Jahil Mubarak, kedudukan kaidah fikih dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai dalil pelengkap dan dalil mandiri. Sebagai dalil pelengkap adalah bahwa kaidah fikih digunakan sebagai dalil setelah menggunakan dua dalil pokok, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Adapun yang dimaksud dengan dalil mandiri adalah bahwa kaidah fikih digunakan sebagai dalil hukum yang terdiri sendiri tanpa menggunakan dua dalil pokok. Ada pula beberapa hal penting dalam aplikasi kaidah fikih. Dalam menerapkan kaidah fikih terhadap berbagai kasus diperlukan kehati-hatian agar antara masalah yang akan dipecahkan dan kaidah yang digunakan bisa tepat. Sebab antara masalah hukum yang dihadapi dengan kaidah fikih yang digunakan seperti kunci dan anak kuncinya. Artinya, harus sesuai pasangannya, tidak kebesaran dan tidak kekecilan, agar pintu bisa dibuka. Az-Zuli mengutip Mustafa Ahmad Zarek dalam Al-Fiqh Al-Islam fi Tasbib Al-Jalid, bahwa setidaknya ada 5 hal yang harus diketahui terlebih dahulu sebelum menerapkan kaidah fikih terhadap masalah yang dihadapi. Yaitu yang pertama, ruang lingkup masalah yang dihadapi. Apakah masalah tersebut dalam bidang ibadah, munakalat, muamalah, dan sebagiannya. Yang kedua, apakah masalah yang dihadapi tersebut mustansinya perubahan hukum atau bukan. Yang ketiga, apakah masalah tersebut berhubungan dengan masalah prioritas karena adanya benturan atau pertentangan kepentingan sehingga diperlukan pilihan-pilihan mana yang akan diambil. Yang keempat, apakah masalah tersebut ruang lingkupnya sangat kecil yang hanya berhubungan dengan bab-bab tertentu dari bidang hukum yang sehingga cukup digunakan. Yang kelima, hubungan antara masalah yang akan dipecahkan oleh dengan teori-teori fikih dalam arti teori materi fikih. Sampai di sini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.